Salat berjamaah bagi wanita. Ya. Hadis ke-51. Janganlah kalian melarang kaum wanita untuk keluar ke masjid, meskipun rumah mereka lebih baik bagi mereka. Kemudian di dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, janganlah kalian melarang wanita Allah ke masjid Allah, dan hendaknya mereka keluar tanpa memakai parfum. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Ya. Ini tentang sholat berjamaah bagi wanita. Hadis yang pertama, dilarang melarang wanita untuk sholat berjamaah keluar ke masjid, meskipun rumah mereka lebih baik bagi mereka. Ini sangat bergantung kepada kondisional, ya, sangat bergantung kepada kondisional. Tetapi kita dilarang untuk melarang wanita untuk datang ke masjid kalau mereka mau datang ke masjid. Kemudian hadis yang ke-53 dari yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sebaik-baiknya masjid untuk kaum wanita adalah pojok terdalam rumah mereka. Nah, itu tadi dalil-dalilnya. Kita lihat jamaah perempuan. Di dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, gadis jelita dimakruhkan sholat berjamaah di masjid. Sementara wanita tua dan gadis yang tidak jelita dibolehkan sholat tanpa memakai parfum. Nah, ini ada perbedaan perlakuan nih antara yang jelita dengan yang nggak jelita, gitu kan. Jadi kalau yang bening-bening itu sholatnya di rumah sajalah karena mengganggu. Tapi kalau nggak bening nggak apa-apa. Ini bukan kata saya loh ya. Ini fatwa, ini fatwa mazhab ya. Mazhab Syafi'i dan Hambali sama. Bagi yang bening-bening, sholatnya baiknya di rumah aja. Tapi kalau nggak bening-bening lagi, udah keributan, udah ya yang sudah tidak jelita lagi, artinya sudah tidak lagi menarik perhatian, mata memandang, maka dibolehkan sholat tanpa memakai parfum. Tapi nggak boleh pakai parfum, nggak boleh pakai semprot-semprot. Karena semprot-semprotan itu mengundang perhatian. Ya. Jadi intinya adalah orang yang masih menarik, bagi wanita yang masih menarik, baik menariknya itu dari sisi dia masih bening atau dari sisi make up-nya yang luar biasa, gitu kan, atau parfumnya. Kenapa? Karena ini dipertanyakan, nawaitunya dipertanyakan, niatnya dipertanyakan. Kemudian yang kedua adalah juga bisa menarik perhatian orang. Inilah dasar dari fatwa mazhab Syafi'i dan Hambali. Kemudian di dalam mazhab Hanafi, perempuan makruh secara mutlak sholat berjamaah di masjid. Jadi kalau mazhab Hanafi tidak dibedakan antara yang bening dan tidak bening, ya. Pokoknya wanita perempuan makruh secara mutlak sholat berjamaah di masjid. Mau dia wanitanya tua, mau dia wanitanya menarik, mau wanitanya bening atau tidak bening, hukumnya makruh. Ya, kita lihat dulu hukum umumnya ya Pak ya. Orang ini aja tentang sholat fardu Pak, apalagi sholat sunnah. Sholat sunnah lebih utama lagi di rumah. Kemudian mazhab Maliki, makruh bagi wanita yang dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Namun bagi wanita yang sudah biasa keluar, maka dibolehkan. Jadi ini memang apa ya,
paradoks ya. Paradoks atau antagonis lah gitu. Di satu sisi datang ke masjid, di sisi yang lain datang ke mall. Ya. Ke mall yang jelas-jelas banyak maksiatnya di sana, banyak mudaratnya di sana. Lah kok jalan, tapi begitu datang ke masjid pakai dalil ini. Begitu beribadah kepada Allah, begitu sholat, dia pakai dalil ini. Sebenarnya apa? Malas datang ke masjidnya. Karena hadisnya jelas kok, jangan dilarang wanita-wanita itu untuk datang ke masjid kalau mereka mau melaksanakan sholat. Hadisnya jelas kok. Laki-laki dilarang untuk melarang. Tidak diperbolehkan melarang istrinya, anaknya datang ke masjid. Kenapa kita harus mengerti asbabul wurudnya? Tidak dianjurkan untuk tidak datang ke masjid itu adalah, pertama, tugas wanita di rumah itu adalah mengajak dan mengajar anak-anaknya untuk sholat. Ya, mengajak anak-anaknya untuk sholat berjamaah di masjid. Nah, ini dilakukan enggak? Enggak juga. Kemudian kondisinya adalah pada waktu itu bisa kita bayangkan di padang pasir yang belum jelas keamanannya, tingkat keamanannya, nggak ada listrik. Pada waktu itu nggak ada listrik loh ya, belum ada listrik. Orang pakai obor atau suluh, ya, pakai suluh atau obor. Yang agak kesini udah pakai senter lah gitu kan. Kalau sekarang kan ada lampu penerangan, baik sholat isya atau sholat subuh, atau sholat zuhur, asar, maghrib. Yang ketiga adalah yaitu itu memang betul-betul murni untuk melaksanakan sholat. Yang sekarang permasalahannya wanita-wanita kita sudah banyak keluar untuk hal-hal yang lebih banyak mudaratnya daripada datang ke masjid. Nah, ini menjadi antagonis. Loh, kenapa kok ke mall, ke pasar boleh? Kenapa ke masjid dilarang? Ya. Ini permasalahan, ya, permasalahan fikih yang kontemporer, ya.